Kira dari sekian puluh tahun, cita-cita pertama kita itu sudah terwujud lah. Apa itu Gedung Gedung tadi perdana. Cita-cita kami itu adalah bikin satu event. Apa jenisnya? Jombang Art Forum. Yeah. Hanya soal pembangunan fondasi gedung. Kalau gedung sudah ada, tata kelolanya gitu. Kalau sudah ada, sih ngapain kita? Nanti jangan-jangan kayak gedung-gedung yang lain gitu. jadi gedung hantu atau sekedar mantra Ya gitu. Karena masalahnya adalah itu bukan aset kita, itu adalah bukan aset masyarakat kesenian. Tetap itu akan menjadi aset negara. Ya. Jadi otomatis pengelolanya dalam hal ini adalah negara. Nah, ketika kemudian negara tidak mencoba untuk mengelola gedung itu dengan baik pula, ya saya kira juga akan menjadi muskro. Dan kita nggak bisa ngapain sebenarnya. Kita mau jenenge rakyat itu kan isonya kan mendorong gitu ya, mendorong terus kemudian meminta teriak-teriak gitu loh kira, atau itu ya hanya kuih, nggak bisa kemudian memutuskan, nggak bisa. Yeah. Jadi peran besar itu sebenarnya tetap di pundak pemerintah daerah sebenarnya. Tapi semisal kita sebagai, anggap saja kita itu rakyat kesenian Jombang gitu kan, rakyat kesenian, jadi rakyat yang terhimpun di komunitas kesenian Jombang ini dengan cara yang baik, narasi yang baik, wacana yang baik, terus menyampaikan hal yang baik, ya mungkin saja pemerintah akan bisa menerima itu ya. Harusnya begitu. Iya. Nah, rumus matematika ngono kan biasa ya. Kira-kira kan wis diupayakan apa maksud gak direspon ya gitu ya. Ya semoga diskusi kita malam ini bisa sampai ke beliau-beliau yang mengambil keputusan. Iya. Ya. Kadang-kadang begini ya. Iya. Jadi begini. Ada terminologi yang kadang-kadang sebenarnya seolah-olah kita itu misalnya seller buyer, kayaknya kita tuh buyer gitu. Jadi seolah-olah begini, ada terminologi misalnya pengelola, pengguna gitu. Iya. Lagi sih kadang-kadang gak enak gitu loh. Jadi kalau pengguna itu ya perannya juga ya sebagai pengguna tok gitu loh maksudnya. User gitu tok gitu loh. Nggak bisa ngapain. Pengelola, pengelola tok gitu. Nah maksud saya bahwa sudah lebur saja soal fungsi dan peran pengelola dan pengguna. Jadi satu, kemudian bicara soal kemitraan, bicara soal sinergitas, ya disitulah kemudian kolaborasinya di situ sebenarnya. Termasuk artinya tidak ada dikotomi yang saklek gitu ya? Enggak, iya kira-kira begitulah. Tetapi pemerintah tetap punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa ini berjalan secara optimal gitu kan? Ya, gitu. Dengan peraturan, dukungan penganggaran, fasilitasi gitu ya. Terutama saya kira penyelenggaraan lah, event. Ya. Saya tuh kadang-kadang begini, mikir saya beginilah. Kalau Jombang itu punya event yang dalam tanda petik itu digelar secara rutin tahunan, dan tiap tahun itu secara kualitas itu misalnya bertambah baik, kemudian monumental gitu ya. Ada misalnya eksebisi tamu-tamu dari luar misalnya yang kemudian merasakan, saya kira otomatis gitu ya, aspek-aspek yang lain di luar sana itu pasti akan kemudian terseret gitu ya. Terseret, pasti itu. Masih agak melok-melok. Masih agak melok-melok. Mesti cipratan, Pak. Cerot. Nah, itu saya kira harapan kami semua. Oke. Ini Ananda bukan yang terakhir, cuma menjadi penting perlu kita diskusikan lagi.
Dewan Kesenian Jombang ini dengan tantangan yang semakin kompleks kan. Ada usulan tentang gedung kesenian yang akan segera dibangun, ada tantangan pengelolaan, ada eksistensi kesenian yang ada yang progres yang itu saja, terus ada tuntutan perumusan peraturan daerah. Dewan Kesenian Dewan Kesenian Jombang ke depan itu ya apa gambaran jenengan? Harus non struktural. Enggak non struktural. Jangan non struktural ini. Pemerintah non struktural. Nah, minimal beginilah. Minimal Dewan Kesenian Jombang ke depan itu sudah saatnya diberikan porsi yang lebih. Porsi yang lebih itu bicara soal misalnya ada kesempatan untuk kemudian mengelola ruang-ruang yang memang itu bisa dikolaborasikan. Yang kedua itu saya kira ini adalah problem lah, tidak hanya di Dewan Kesenian Jombang tapi di Dewan Kesenian manapun lah, problem komunikasi. Saya nggak tahu sampai hari ini itu komunikasi yang kita maknai sebagai problem itu problem yang mana gitu. Maksudnya begini lah, kadang-kadang itu kalau bicara hukum itu kan ada yang disalahkan dan ada yang disalahkan lah. Ada korban, ada pelaku lah, ada yang disalahkan, harus disalahkan gitu. Tapi begini, kalau pernyataan ini malah aku sih akhirnya takut sampai ya, gitu ya. Gak apa-apa, bicara terus gak apa-apa. Kalau misalnya kita sudah punya program ikhtiar yang bagus, yang baik, gitu, ikhtiarnya terus baik, gitu, niatnya terus baik, misalnya gitu ya, udah. Kemudian kita punya konsep yang baik pula, gitu misalnya ya, gitu misalnya baik pula, niatnya terus apik, konsepnya apik, gitu. Kemudian kita juga sopan gitu misalnya ya. Ini kan soal norma kan ringan kemana ringan aja sopan. Nah, jadi soal norma kan begitu ya. Enggak teriak-teriak kan gitu. Dewan Kesenian Jombang nggak pernah teriak Mas. Selama 5 tahun nggak pernah. Soalnya panggung ya. Itu kan basis komunitas. Soalnya panggung kan. Nggak pernah kemudian kita bawa sound gitu ya. Kemudian demo. Ya kan nggak pernah sama sekali. Artinya bahwa kita juga komunikasi yang baik gitu ya, punya gagasan yang baik, ingin dan terbuka gitu misalnya ya. Dengan misalnya aspek-aspek yang begitu, kemudian ada problem komunikasi, kira-kira fair nggak kira-kira gitu? Ya nggak tahu. Nah, saya nggak tahu apakah ini kemudian menjadi problem. Tapi yang jelas bahwa sebenarnya kami itu selain mendorong sebenarnya, kami itu juga kemudian tertib membuka diri lah. Siapa lu kan gitu ya, membuka diri. Tapi nggak apa-apa gitu, siapa lu membuka diri, nggak apa-apa. Seolah-olah kita yang punya gitu, maksudnya gitu. Yang sekaligus membuka diri, sekaligus mendorong gitu lah. Gitu. Nah, konsep itu yang kemudian anu lah kira-kira. Artinya gini gitu. Ya usah, yang kemarin kan wis lewat Mas. Saya tanya, pertanyaan saya itu kan tadi ke depan mau ngapain gitu kan. Maksudnya ke depan harus bagaimana itu kan. Ya bisa jadi apa yang sudah diikhtiarkan dengan cara yang baik, disusun dengan cara hal yang baik itu butuh didorong lagi, mungkin dengan intensitas yang lebih tinggi lagi bisa jadi. Ya, praktisnya begini ya. Bicara soal gedung kesenian satu. Memang harus ada satu pengelolaan gedung yang baik. Nah, saran kami itu sebenarnya begini, satu, jika memang pemerintah daerah dalam hal ini tidak punya kapasitas SDM yang cukup untuk mengelola, maka satu, sudah pihak ketiga kan. Saya nggak tahu pihak ketiga kan ini sifatnya bagaimana, swasta atau kerjasama. Kalau bicara soal misalnya outsourcing, maka sifatnya kontrak. Sudahlah siapa yang kemudian punya CV, punya PT, punya bendera badan hukum yang kemudian berkompeten untuk mengelola satu gedung, monggo silakan masuk
saya kira kan bisa dianggarkan, bisa dikalkulasikan. Kalaupun toh tidak, maka bicara soal kerjasama juga saya kira sah dan hukumnya nggak haram, hukumnya halal. Pasti bisa dikomunikasikan di dalam satu rancangan, ya bisa diintegrasikan dalam satu rancangan anggaran. Terserah mau bekerjasama dengan siapa. Kalau misalnya percaya dengan Dewan Kesenian, maka kerjasama dengan Dewan Kesenian. Gitu. Dengan akad yang jelas. Dengan akad yang jelas, nggak masalah, gitu loh. Kalaupun toh sifatnya misalnya Dewan Kesenian, oke, hanya bicara soal kalender event, nggak masalah, gitu. Kalau bicara soal resik-resik, wah ya aduh kan bukan cleaning service atau misalnya enggak lah kalau bicara soal, tapi bicara soal pengelolaan kalender event dan seterusnya, oke. Tapi untuk infrastruktur saya kira itu. Yang ketiga, nah, ini menjadi penting sebenarnya. Dinkut itu punya program apa? Jaringan-jaringan itu punya program apa? Disinkronkan. Tidak butuh kerjasama, tapi hanya sinkronkan. Jadi alternatif itu sebenarnya. Satu, ini dikelola oleh pihak swasta. Dua, dikerjasamakan. Tiga, kolaborasi lah gitu loh. Kalau misalnya nggak perlu SPD dan seterusnya gitu. Ya 3 poin inilah yang kemudian menjadi prinsip dasar pengelolaan di Gedung Kesenian Jombang. Itu usulan Dewan Kesenian. Ya, saya kira itu. Terus yang lain? Rasa-rasa kita kan mau ini ke Dewan Kesenian akan ada organisasi Anda. Wah, iya. Bocorannya dia. Iya. Di sana ya. Iya, kami itu kan sebenarnya sudah di kepengurusan kami itu sebenarnya sudah habis masa bakti, ya, secara administratif melalui SK Bupati itu sejak bulan Agustus tahun kemarin. Itu sebenarnya secara administratif sudah habis. Jadi waktunya untuk musyawarah gitu ya. Kalau di kita itu namanya adalah musyawarah besar seniman Jombang. Di minggu-minggu ini kami sedang menyiapkan musyawarah itu. Kalau tidak ada halangan, tersaling pengeran, lebih cepat lebih baik. Karena ini tidak hanya bicara soal internal Dewan Kesenian sebenarnya, tapi ada hal-hal yang lebih besar ke depan, termasuk salah satu yang kita bicarakan tadi. Tantangannya itu. Ya. Kira-kira gitu. Nah, tapi belum ditentukan nih waktunya kapan nih. Lebih cepat lebih baik sebenarnya. Ya. Berarti ini reminder untuk pemirsa channel YouTube-nya. Ya, betul. Untuk ngiling-ngiling ya kan. Bisa komentar aja 2 bulan lagi besok dulu gitu ya. Dan semuanya nanti boleh di sini. Ini kan mumpung di publik juga. Iya, nanti semuanya juga bisa berpartisipasi, meskipun sebenarnya secara organ itu adalah semacam keanggotaan. Semua juga bisa nyalon jadi ketua Dewan Kesenian. Oh, boleh ada? Boleh, jenengan juga boleh. Yes. Iya. Saya bukan seniman nih Mas. Nggak apa-apa toh. Lur, masih sampean dudu seniman, sampean boleh nyalon ketua Dewan Kesenian Jombang periode ke depan gitu ya. Karena sampai hari ini seniman itu kan bukan profesi. Maksud gak enak KPP? Ora ono, kecuali nek sampean nulis dhewe seniman, mungkin terlalu bisa. Iku kancaku enak lho sing arek kono iku profesi sastrawan itu ya. Oh, bagus tambah, bagus. Itu semakin banyak orang kemudian mengupdate dirinya. Bedro, Cananda, tentang profesi itu ya, tentang profesi. Ini kan sebenarnya negara juga memfasilitasi kan profesi kesenimanan itu. Seniman juga, misalnya nanti pemerintah daerah bisa kan menganggarkan untuk pengembangan SDM seniman itu. Bisa. Bagi teman-teman di Kajus melalui sertifikasi profesi produser film, luar biasa, sutradara, penulis naskah, luar biasa. Bisa itu ya? Bisa, sangat bisa dan sangat mungkin. Dan itu
akan meningkatkan grade kualitas kesenimanan di Jombang. Yes, kira-kira itu. Oke. Kira-kira itu. Oke, Cananda, sepertinya diskusinya harus kita akhiri dulu. Yes. Kita sambung di lain waktu. Yes. Kau pengerti lo dari ketua maneh kan? Coba wawancara sambung mubes. Ini Cananda, sebelum saya tutup, ini ada istilahnya closing statement. Yes. Untuk masa depan seni di Jombang, Pak, atau pengarep-arep jenengan tentang istilah mbok gedung kesenian atau peraturan atau apapun, Pak. Satu, bahwa kami memang berangan-angan dan bercita-cita. Jadi begini Mas, cita-cita itu kan nggak apa-apa tuh, lebih dari satu ya, kan begitu. Saya kira dari sekian puluh tahun, cita-cita pertama kita itu sudah terwujud lah. Apa itu kesenian? Oke. Yang kedua, soal perda kesenian. Judulnya perda kesenian, Mas. Atau misalnya judulnya perda penyelenggaraan kesenian. Saya kira itu lebih mantap gitu. Itu cita-cita kami yang kedua. Mau tidak mau, lebih cepat lebih baik pula. Kalau bisa tahun ini ya alhamdulillah tahun ini, kalau bisa tahun depan, minimal tahun depan itu ya sudah ada lah. Pas gedungnya tadi, perdana tadi. Gedungnya tadi, perdana tadi malah lebih jamin. Iya. Kalau nggak bisa maka ya tahun depan nggak apa-apa. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir adalah cita-cita kami itu adalah bikin satu event yang itu terkurasi dengan baik, yang itu terpola dengan baik, yang itu terkelola dengan baik, yang sangat serius gitu misalnya. Dan itu rutin digelar di Kabupaten Jombang setiap 1 tahun sekali. Eventnya apa jenenge, Cak? Jombang Art Forum. Ya. Yes. Ini 3 obsesi Dewan Kesenian Jombang yang diwakili Mas Cak Nanda Sukmana ini. Suwun Cak, Siap. atas waktunya. Semoga diskusi kita malam hari ini enak manfaatnya. Golek bibelele nduk pasar pare. Ada yang melucut ambyari wae ya. Cukup semene ya lur cangkrukane yen ana luput ya sepurane. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Tenang. Yo prokonco dolanan ning jopo padang bulan padang iku yo rino rembulane sing awe-awe ngilingake aja